Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjebak kebakaran lahan, seorang warga panggang di Kampung Geger, Bitung, Cianjur. Jenazah korban penganiayaan anak anggota DPR RI di Surabaya, Jawa Timur dimakamkan di Desa Babakan, Kabupaten Sukabumi. Siap gelar turnamen Piala Dunia U17, Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten lolos inspeksi Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin lalu dinyatakan staf Federasi Sepak Bola Dunia FIFA siap untuk menggelar turnamen Piala Dunia U17. Dua staf FIFA melakukan inspeksi ke seluruh fasilitas Stadion Sijalak Harupat. Dua orang staf perwakilan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Senin lalu meninjau fase akhir perbaikan atau renovasi Stadion Sijalak Harupat, Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Mereka didampingi Ketua Umum PSSI melihat keseluruhan fasilitas stadion yang direnovasi, mulai dari tribun penonton hingga rumput lapangan. Secara keseluruhan, perwakilan FIFA puas dengan hasil renovasi Stadion Sijalak Harupat yang hampir rampung sehingga siap digunakan untuk menjadi tempat pertandingan Piala Dunia U17. Ada sedikit perbaikan yang diperlukan di kursi tribun penonton. Dari FIFA sendiri bilang sudah hampir 100%. Tinggal mungkin ada perbaikan kursi saja yang warna oranye itu tinggal lautnya dikuatin ya. Tapi kalau semuanya sudah beres ya. Nanti akan ada akses itu penggunaan shuttle dari titik parkir ke dalam karena memang kan nanti di zona ini ada tentu pameran UMKM, juga ada sponsor yang dari FIFA dan juga ada nanti festival musik. Pemprov Jabar sebagai tuan rumah juga telah mempersiapkan sejumlah lapangan latihan bagi peserta Piala Dunia yang akan bertanding, yaitu di lapangan Arca Manik, Sidolik, Sabuga ITB, Unpad, dan IPDN Sumedang. Sedang untuk akses transportasi penonton, Pemprov juga bekerja sama dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina terkait penetapan jadwal, kereta pengumpan atau moda transportasi lainnya untuk menghubungkan stasiun kereta cepat dengan Stadion Sijalak Harupat sebagai tempat pertandingan. 17 kami ada 2 grup diikuti 8 tim dan kami siapkan juga 5 lapangan latihan yaitu lapangan Arca Manik, ITB, Unpad, Sidolik, dan IPDN. Semuanya sudah siap, hanya tinggal finishing untuk Arca Manik. Dan kami juga sedang berusaha kerjasama dengan KCIC. Jadi pada saat pertandingan nanti pasti akan menarik minat penonton. Jadi kami akan sesuaikan jadwal dan juga untuk feeder. Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U17. Selain Stadion Sijalak Harupat, 3 stadion lain yang akan digunakan adalah Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, dan Jakarta International Stadium JIS. Keempat stadion tersebut telah direnovasi dengan anggaran APBN hampir 100 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendatangi sejumlah wilayah Jawa Barat. Keduanya bertemu relawan dan mendatangi sejumlah pondok pesantren untuk meraih simpati warga Jawa Barat. Hari Minggu, Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Cihamplas, Bandung Barat. Begitu datang, Anies berziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Darul Falah, Kiai Haji Asep Burhanuddin, salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Setelah berziarah, ia bersilaturahmi dengan para ulama di Cihampelas dan meminta doa restu menjelang pendaftaran calon presiden untuk pemilu 2024 pada tanggal 19 Oktober 2023 mendatang. Selanjutnya, Anies melakukan pidato politik di hadapan ribuan pendukung dan relawan dari partai pendukung di lapangan Warung Awi, Kecamatan Cililin.
Siangnya Anies menghadiri acara diskusi bersama aktivis Change Indonesia di Gedung Museum Indonesia Menggugat, Kota Bandung. Namun gedung yang pernah dipakai Bung Karno menyampaikan pidato politik Indonesia Menggugat 18 Agustus tahun 1930 lalu itu terkunci karena izin penggunaan gedung dicabut oleh Disbud Parjabar. Anies bersama aktivis pergerakan mahasiswa tahun 1998 dan aktivis petani lalu berdiskusi di halaman gedung. Apa yang terjadi di sini malah mengingatkan kepada semua pentingnya kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat untuk dijaga. Dan ini esensi yang mendasar sekali. Saya senang sekali karena ketemu dengan teman-teman aktivis. Ini adalah teman-teman yang memiliki rekam jejak berjuang untuk Indonesia lebih baik, rekam jejak memperjuangkan yang tersingkirkan, terkalahkan. Dan mereka hari ini berkumpul menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Anies Amin. Para aktivis yang mendukung Anies mengemukakan mereka ingin agar pasangan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar benar-benar bisa membawa perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil ke depannya. Nah, kami memang dari generasi 80-an, 90-an, generasi yang baru memang punya rentetan benang merah dan memperjuangkan ketika Republik ini tidak baik-baik saja, gitu ya. Ada teman-teman yang terlibat di generasi 98 juga dan ada petani yang baru beberapa hari lagi keluar dari penjara karena menggunakan hak tanah. Mereka berkumpul di sini ingin perubahan, ingin sesuatu yang memang substansi, tidak sekedar hanya elektoral. Pemprov Jabar menyatakan pembatalan perizinan kegiatan di Museum Indonesia Menggugat dilakukan karena adanya aturan bahwa gedung tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Baliho dukungan Capres-Cawapres inilah yang menjadi sebab pembatalan izin. Sebelumnya, relawan baca pres Ganjar Pranowo juga Indonesia Menggugat tanggal 17 September lalu. Namun dalam kegiatan tersebut, menurut Pemprov tidak tertera jelas adanya atribut dukungan terhadap baca pres. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hari Minggu mendatangi Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dikalungi sorban oleh para ulama, Ganjar kemudian masuk dan berdiskusi tertutup di rumah Kiai Pondok. Selain menemui ulama, di aula Pondok Pesantren Ganjar juga menemui 60 kepala desa se-Cirebon. Pertemuan tertutup itu membahas anggaran dana desa hingga undang-undang desa yang direvisi. Malamnya Ganjar bersilaturahmi ke Kota Banjar untuk bertemu dan meminta doa kepada para kiai dan ulama di Kota Banjar bertempat di Pondok Pesantren Citangkolo Al-Azhar. Sedang Senin pagi, Ganjar bersilaturahmi ke pesantren Darussalam Ciamis. Ia yang diterima langsung pengasuh pesantren Darussalam bertemu dengan santri tingkat SD hingga perguruan tinggi. Ia memberikan motivasi kepada para santri untuk lebih banyak belajar dan praktik agar mampu beradaptasi di masyarakat saat lulus nanti. Pesantrennya seperti Darussalam ini cara intervensinya nggak terlalu sulit. Kalau fisiknya sudah, ya, maka kemudian kita bisa mengembangkan kolaborasinya. Umpama vokasi di tingkat sekolah, santri-santri agar mereka punya keterampilan hidup. Yang kedua, kolaborasi produk. Jadi biasanya santri-santri atau sekolah punya satu produk yang dikolaborasikan, bisa dengan perusahaan dan sebagainya. Maka proses ini akan bisa membuat anak-anak kita makin berkualitas. Kalau tadi saya lihat pengetahuan anak-anak cukup tinggi, termasuk memahami dunia digital. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam menitipkan agar pemerintah ke depan lebih memperhatikan pengembangan pondok pesantren. Usai mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam, Ganjar juga bertemu pengasuh Pondok Pesantren Cijantung Ciamis dan berziarah ke makam pendiri pondok. Menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024 tanggal 19 hingga 25 Oktober mendatang, Jawa Barat silih berganti dikunjungi para bakal calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu. Dalam pemilu 2024, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pemilih yang mencapai 35,7 juta orang, terbanyak dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Ya, berawal dari coba-coba, cincin yang dikenakan seorang kakek di Subang tersangkut di jari tangan dan tak bisa dilepaskan. Cincin akhirnya bisa dilepaskan oleh petugas damkar menggunakan gerinda.
Tim Damkar Pamanukan Subang dengan sangat hati-hati berupaya melepaskan cincin batu akik yang tersangkut di jari manis Dana, seorang kakek warga desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang. Petugas menggunakan alat gerinda mini untuk memotong cincin sedikit demi sedikit. Agar jari korban tak terluka, pemotongan dilakukan perlahan dengan melapisi jari menggunakan lembaran kaleng dan disirami air agar tidak panas. Dan setelah sekitar 1 jam berusaha, cincin pun berhasil dilepaskan. Ini berapa jam dilakukan, Pak? Minimal kurang lebih 1 jam. Soalnya kendalanya dari bahan cincinnya keras. Keras ya. Ya, Ini Bang, bisa dikeluarin dengan cara di apa, Bang? pakai mesin grinder mini dari alat pemadam kebakaran. Korban mengaku telah berupaya melepaskan cincin selama 3 hari, namun selalu gagal hingga jari tangannya bengkak. Pada awalnya, ia hanya iseng untuk mencoba mengenakan cincin dengan aksesoris batu akik, namun justru malah tersangkut. Emang pakai dicoba, dicoba, dilupa wae. Nggak bisa keluar lagi. Terus nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar Sakit nggak? lagi. Sakit, Pak. Sakit ya. Sakit coba kebanyakan di tengah geluk. Tadinya tuh. Dicobanya udah apa? Udah berapa jam itu coba dikeluarin? Tadi doang ada 2 jam. Setelah cincin berhasil dilepaskan dari jarinya, kakek Dana merasa lega. Ia berterima kasih kepada petugas damkar yang bersedia datang ke rumahnya untuk membantu melepaskan cincin yang tersangkut. Ia mengaku kapok dan tak akan lagi mencoba-coba mengenakan cincin yang tidak sesuai dengan ukuran jarinya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.